Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, boleh kita buka bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan membaca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kesempatan hari ini. Alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Kita akan melakukan perkenalan dengan menyebutkan nama dan asal daerah. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Jumiati, asal daerah saya dari Kuala Mandut B. Baik, silakan dilanjutkan kawan. Baiklah, nama saya Anggita, saya berasal dari Pontianak. Nama saya Sabrina, saya berasal dari Kayong Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Faisal, saya dari Kapuas Hulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Silakan Saudara Anggita, apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu bimbingan yang terdiri dari beberapa orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, betul. Ada yang ingin menjawab lagi? Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang terdiri dari beberapa orang atau beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam diri anggota kelompok tersebut. Ya, betul. Jadi saya sebutkan, bimbingan kelompok itu merupakan satu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu dengan menyampaikan pendapat, tanggapan, dan berinteraksi. Bimbingan kelompok ini juga memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang mana apapun yang terjadi dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini itu menjadi rahasia dan tidak disebarluaskan pada kelompok lain. Kemudian asas kesukarelaan, di mana teman-teman yang ikut dalam bimbingan hari ini tidak merasa dipaksa atau tidak ada paksaan. Yang kemudian ada asas keterbukaan, di mana kawan-kawan secara terbuka menyampaikan pendapat dan tanggapan dan tidak usah malu-malu dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana kita itu saling menghargai pendapat dari anggota kelompok kita. Jadi itu asas-asas dalam bimbingan kelompok. Waktu yang kita gunakan ialah 1 kali 40 menit. Apakah disepakati? Sepakat. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan teman-teman sudah benar-benar siap dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Jika belum siap, saya memberikan waktu untuk kawan-kawan benar-benar mempersiapkan diri. Siap. Baik. Topik bahasan pada siang hari ini ialah membangun rasa tanggung jawab di kehidupan masyarakat. Apakah kawan-kawan tahu apa itu tanggung jawab? Saya tanggung jawab adalah suatu kebutuhan, suatu tindakan yang harus dilakukan. Jika dalam melakukan kegiatan tanpa tanggung jawab, itu tidak bisa orang itu tidak bisa komitmen. Itu sih menurut saya. Ya, baik Sartuna. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi tentang pengertian tanggung jawab? Saya itu tanggung jawab itu kesadaran manusia atas perlakuannya maupun secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, baik, betul ya. Jadi tanggung jawab itu ialah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya, baik sengaja ataupun tidak.
Tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran akan kewajiban tingkah laku yang ia lakukan. Jadi tanggung jawab ini dia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu harus ia tanggung jawabkan. Kemudian tanggung jawab itu merupakan keputusan dan pilihan terbaik dalam batasan-batasan norma sosial. Jadi kita itu harus memilih mana yang baik, mana yang benar di norma sosial. Tingkah laku kita di masyarakat akan harus kita pertanggungjawabkan. Tadi batas-batas di norma sosial, kemudian kesanggupan untuk menentukan suatu sikap serta resiko dan perbuatannya. Tanggung jawab juga merupakan sikap atau pilihan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Dalam pengertian lain, tanggung jawab juga merupakan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Kemudian lanjut tentang cara meningkatkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dapat ditingkatkan dengan cara menjadikan diri sendiri sebagai penyebab atau mengangkat diri sebagai pihak yang mengambil keputusan atas diri. Banyak ya contoh-contoh dari sikap tanggung jawab di masyarakat, meliputi banyak ya. Yang pertama ada tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh dari tanggung jawab pada diri sendiri, misalnya yang pertama menjaga kebersihan diri. Hal ini mungkin bisa dikatakan sepele kan, namun ini juga berefek pada di lingkungan masyarakat. Misalnya ada seorang di dekat kita kan, kita misalnya tidak mandi, tidak berapi, pokoknya ada bau-bau lah gitu kan. Jadi orang tuh merasa risih kan. Jadi menjaga kebersihan diri itu merupakan tanggung jawab. Lalu konsisten dalam bersikap. Jadi sikap kita itu hendaknya tidak berubah-ubah. Yang lebih jelas, bersikaplah dengan baik dan sopan. Kemudian, contoh tanggung jawab pada diri sendiri ialah mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Jadi, sebagai anak, kita memang wajib mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Karena apa yang dinasihatkan orang tua itu juga untuk kebaikan kita juga. Lalu ada contoh sikap tanggung jawab di kehidupan keluarga. Contohnya ialah merawat kebersihan dan kerapian di dalam rumah. Jadi kita sebagai anak juga ikut serta, bukan ikut serta sih, memang wajib membersihkan dan merawat kerapian rumah. Kemudian saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Jadi kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih kecil kita menyayangi. Jadi akan timbul keharmonisan dalam keluarga tersebut. Kemudian mematuhi segala aturan dan arahan di dalam rumah. Jadi dalam keluarga itu kan pasti ada aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh orang tua kita. Jadi kita sebagai anak bertanggung jawab untuk mematuhi segala aturan di dalamnya. Lalu contoh tanggung jawab lainnya ialah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini meliputi misalnya mematuhi dan tidak melanggar peraturan sekolah. Jadi sebagai murid atau siswa, di sekolah itu pasti memiliki aturan. Jadi sebagai murid kita wajib mematuhinya dan tidak melanggar. Itu adalah sikap tanggung jawab kita. Kemudian kita dituntut untuk selalu sopan dan santun kepada guru. Karena beliau adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita bertanggung jawab untuk selalu sopan dan santun kepada guru. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, dan masih banyak contoh-contoh lainnya tentang sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ada sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Jadi
Contoh di sini semisal ikut serta dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan tuh kan biasanya kan ada gotong royong atau kerjasama dalam membersihkan lingkungan di sekitar kita kan. Jadi kita harus ikut serta dalam melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya ada suatu fasilitas yang ditempatkan di suatu lingkungan, jadi kita tidak boleh merusak atau tidak boleh merusak dan menjaga fasilitas tersebut. Kemudian selalu sopan dan saling menghargai antar sesama masyarakat. Jadi antar sesama masyarakat kita harus saling menghormati, apalagi kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Baik teman-teman, itulah topik bahasan tentang cara membangun rasa tanggung jawab di kehidupan masyarakat. Baiklah, saya persilakan kepada teman-teman yang belum dipahami atau dimengerti bisa ditanyakan. Atau kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat dan tanggapan, saya persilakan. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang membangun rasa tanggung jawab? Atau memberikan contoh-contoh yang lain dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi? Saya ingin tanya sedikit. Ya, silakan Saudari Anggita. Nah, gimana cara yang mudah gitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab? Cuman dia tahap yang paling mudah gitu untuk pertama-tama kita melakukan tanggung jawab tuh seperti apa? Kalau yang belum ada rasa tumbuh tanggung jawab itu enggak besar, jadi kita mau menumbuhkannya apa dari hal yang kecil itu seperti apa? Iya, baik. Baik, saya jawab dulu ya pertanyaan dari Saudari Anggita. Jadi cara yang paling mudah untuk membangun rasa tanggung jawab bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kita harus tahu dulu mana sikap yang baik, mana yang sikap yang buruk. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk kemudian kita bisa menentukan sikap kita atau kita bisa menentukan untuk mengekspresikan sikap kita di lingkungan sekitar. Kemudian kita harus menyadari tingkah laku yang kita tampakkan, apakah itu baik, apakah itu buruk. Kemudian kita harus berani mengambil resiko dari sikap yang kita tampakkan tadi, apakah itu membuat kerugian di masyarakat atau ada kerugian pada diri sendiri. Nah, hal tersebut harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Baik kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin memberi tanggapan atau pendapatnya tentang membangun rasa tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Saya ingin menanggapi sedikit tentang rasa tanggung jawab nih. Apakah rasa tanggung jawab yang ada pada diri kita nih berpengaruh juga terhadap teman-teman di sekitarnya atau teman-teman kita nih membawa pengaruh untuk diri kita atas rasa tanggung jawab yang ada di diri kita ini berpengaruh nggak menurut? Ya, menurut saya pasti berpengaruh ya. Karena jika kita tadi kan udah ada contoh-contohnya kan, contoh-contoh kecil di kehidupan sehari-hari. Jadi jika itu dilaksanakan, maka pengaruh dalam kehidupan juga baik. Namun jika hal-hal kecil tadi, contoh-contoh tadi diabaikan atau dia tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut juga berpengaruh. Namun pengaruhnya yang buruk gitu kan, yang tidak baik di kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Tidak ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat dan pertanyaan. Kita akhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan teliti dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari, serta bersikap dengan baik di dalam lingkungan. Saya akhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.